Ke Pak Julius, dari perspektif Baik. asuransi, sejauh mana reformasi yang tengah dilakukan ini bisa meningkatkan minat investasi asuransi? Baik, terima kasih. Jadi tentunya reformasi itu pasti kita dukung. Kenapa? Karena ada transparansi, governance, dan law enforcement yang lebih baik. Dengan membaiknya itu kan pasti lebih terpercaya. Intinya sebenarnya bagi kami, industri asuransi, strategi investasinya kan sebenarnya asset and liability management-nya. Karena at the end of the day ini kan bagi industri asuransi yang kami investasikan harus kami pertanggungjawabkan pada saat terjadi klaim atau jatuh tempo polis. Yang kadang-kadang, nah ini memang jadi isunya adalah suka tidak meet and match itu soal periode dan waktunya. Nah ini yang dengan ada transparansi seperti ini kita jadi lebih yakin sebenarnya untuk mencoba masuk lagi kembali di pasar saham tentunya. Memang sekali lagi reformasi pasti akan meningkatkan kepercayaan dari anggota kami seluruh perasuransian untuk masuk ke pasar saham. Memang kalau kita lihat numbers-nya investasi kami di pasar bursa saham itu memang menurun terus. Dari tahun ke tahun terus menurun. Kenapa Pak? Ya tadi memang acuan terpentingnya kami kan tetap harus tetap disiplin dan tetap prudent ya, karena kita tidak boleh langsung mengejar yieldnya memang, gitu ya. Memang optimalisasi ini sekarang banyak, karena mudah-mudahan dengan adanya reformasi ini, teman-teman sekarang mulai lihat bahwa bisa dioptimalisasi sekali. Return yang paling optimal sebenarnya harusnya ada di saham, tetapi resiko yang paling tinggi tentu juga ada di saham. Jadi sebagai institusi risk management, maksudnya asuransi, ya kami sangat hati-hati dan kami mendorong seluruh anggota untuk tetap prudent dan disiplin untuk itu. Nah mudah-mudahan dengan ini kita bisa kembali lagi mulai coba memaksimalkan optimalisasi. Pada saat bersamaan memang ada suku bunga yang lebih rendah ini bukan, tadi sempat diskusi bilang. Nah ini kan jadi tantangan juga bagi industri asuransi untuk tetap bisa mengejar target-target yang disesuaikan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap lihat optimis bahwa hal ini akan menciptakan pilihan buat industri asuransi untuk menginvestasikan dana yang cukup besar di pasar saham. Tanggapannya gimana nih Pak Herman? Dari yang sudah disampaikan Pak Julius, tentunya membutuhkan investasi yang aman tapi dari segi return juga tetap atraktif. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke global lagi ya, jadi tema investasi itu secara global itu ada siklusnya. Jadi dulu pada tahun 1970 itu investasi alokasi yang performance-nya sangat bagus itu adalah emerging market dan commodity. Ya, jadi 1970 pernah terjadi. Kemudian tahun 2000 juga pernah terjadi lagi. Jadi investasi yang performance-nya bagus itu adalah emerging market dan commodity lagi. Jadi 1970, 2000, dan sekarang kita melihat sebenarnya ini merupakan dari 2025 sampai ke depan ya mungkin 5-10 tahun ke depan, itu bisa saja kemungkinan emerging market dan commodity lagi. Ya. Nah jadi Indonesia itu adalah emerging market dan juga penghasil komoditas yang penting di dunia. Ya. Jadi makanya kalau kita bisa melakukan reformasi ini secara benar, itu kita melihat inflow yang akan masuk ke Indonesia itu kemungkinan sangat besar juga. Ya. Kenapa global investor itu melakukan rotasi ya dari developed market ke emerging market? Karena kalau kita melihat debt to GDP ratio dari negara-negara maju seperti UK, US, Prancis, Kanada itu sudah lebih tinggi dari 100% semua. Bahkan Tiongkok juga hampir 95%. Nah, emerging market seperti kita itu Indonesia baru 40%, ya. Nah, makanya kita, dengan segala fiscal uncertainty di negara-negara maju seperti misalnya Amerika juga udah twin deficit, fiscal deficit, current account deficit. Kemudian di UK juga unemployment-nya sangat tinggi sekitar 5%. Dengan valuasi yang tinggi pula di negara-negara maju, makanya mereka global investor ini udah mulai mencari valuasi negara-negara yang fiskalnya bagus, fiskalnya sehat, dan valuasinya murah. Nah jadi makanya emerging market itu akan menjadi tema investasi global yang menarik ke depannya. Nah jadi kalau kita kembali misalnya tadi Pak Julius mengatakan bahwa gimana ya supaya resikonya juga berinvestasi ke saham juga tapi resikonya terjaga. Nah jadi ke depannya kita melihat bahwa dengan assuming berasumsi bahwa perang ini dapat ya kalau bisa nggak berlangsung lama ya sehingga
geopolitik menjadi normal kembali dan suku bunga juga bisa diprediksi ke depan, ya kita melihat sebenarnya kalau kita bandingkan SBN dan alokasi ke saham, SBN itu sekarang 10 tahun sekitar 6,5%. Ya. Jadi kalau kita lihat saham, earnings yield, imbal hasil dari saham earnings yield ya, dari IHSG itu sekitar mungkin 7,5-7,6%. Ya, jadi lebih tinggi dari SBN 10 tahun kita yang 6,5%. Kemudian kalau kita lihat earnings yield dari LQ45 itu bahkan lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 8,2-8,5%. Jauh lebih tinggi dari SBN kita yang 6,5%. Artinya sangat-sangat menarik dan mempunyai margin of safety yang menarik juga. Nah, jadi makanya kesempatan ini dengan kesempatan juga reformasi, ini wake up call bagi kita semua dan juga OJK dan SHO telah melakukan tugas yang baik dalam beberapa minggu ini. Kita melihat ke depannya masih ada opportunity yang bisa digunakan karena earnings yield dari saham masih lebih tinggi dari SBN. Ya. Nah, di tengah prospek yang cukup besar dengan adanya rotasi dari investor global tadi, di dalam negeri sendiri kan kita ada reformasi menaikkan free float 15% meskipun memang bertahap. Sejauh mana sih ini akan otomatis menjadi daya tarik atau justru mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih penting, Pak? Iya, jadi memang pada prinsipnya free float ini yang akan dilakukan dari 7,5% ke 15%, tapi bertahap ya. Itu memang kedepannya akan sangat menarik ya. Karena dengan semakin majunya satu negara, dengan semakin dalamnya pasar modal, tentu akan semakin banyak aliran yang masuk ke pasar modal tersebut ya. Jadi misalnya kalau ada satu MI semakin lama semakin besar dan juga asuransi dana, maksudnya institusi-institusi juga semakin besar, ketika mereka masuk ke satu saham, tentu kalau misalnya free floatnya nggak tambah-tambah terus kan itu lama-lama jadi kering kan. Ya, dan itu ketika kita bertransaksi di suatu emiten seperti itu, price discovery maksudnya ketika kami melakukan jual, ketika kami melakukan beli, itu harganya bisa volatile sekali ya. Nah, jadi dengan deepening dari market ini, dari free float ini secara bertahap, kami melihat ke depannya akan sangat bagus karena ini berhubungan dengan deepening dari pasar modal tersebut. Ya. Memperdalam pasar modal itu sendiri ya. Kalau dari Bu Afi, Bu, silakan ditambahkan. Jadi sebenarnya kita sangat mendukung ya dengan free float. Satu adalah best practice, pastinya sudah melakukan best practice seperti internasional. Yang kedua tentu saja juga tidak hanya menguntungkan bagi emiten tapi juga pemegang saham minoritas. Karena semakin banyak yang bisa saham yang diperjualbelikan itu tadi sudah dikatakan juga itu tidak kering gitu ya, tapi juga tidak flat. Jadi akhirnya ada volatilitas yang cukup baik di market ya, dan juga menikmati dari dividen tentu saja jauh lebih banyak ya. Saya rasa ini satu yang positif, hanya saja memang catatan dari sisi perbankan adalah mungkin harus ada tahapan tadi gitu. Karena kalau tidak ada tahapan, setiap bank kan beda-beda kebutuhan likuiditasnya, itu jadi catatan ya. Terus yang kedua juga kita usul bahwa ESOP saham kepada karyawan itu juga sudah dimasukkan kepada free float gitu. Jadi ini mungkin nanti ada catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan oleh regulator di dalam pelaksanaan yang 15%. Jadi kita sangat mendukung. Baik, terima kasih Bu Afi. Saya akan ke Pak Julius, tapi sebelum ke Pak Julius, saya mau persilakan dulu untuk teman-teman di floor untuk mengajukan pertanyaan apabila ada. Kami persilahkan, kalau belum saya akan ke Pak Julius. Oke, saya akan ke Pak Julius dulu. Baik. Dari perspektif investor institusi jangka panjang. Dengan adanya kenaikan free float ini, apakah pandangan Anda ini bisa meningkatkan kualitas dan juga kedalaman pasar seperti yang tadi kata Pak Herman katakan, kemudian membuat lebih nyaman juga untuk penempatan dana yang jumlah lebih besar. Atau bagi industri asuransi, faktor governance ataupun fundamental ini tetap jauh lebih penting, Pak? Kalau kita lihat di struktur yang kita punya ya di industri asuransi, kita ada sekitar hampir 800 triliun sebenarnya dana yang kita investasikan. Yang terbesar memang di asuransi jiwa dan ada lagi sebagian di asuransi umum. Beda Bu, kita punya kebutuhan ada yang panjang ada yang pendek. Nah ini yang nampaknya harus kita sesuaikan juga. Nah pendalaman pasar sampai 15% memang kita sangat happy tentu dengan itu. Tapi industri asuransi punya pengalaman gitu, yang mungkin agak lumayan mengerikan dulu itu. Jadi sehingga tetap tadi Ibu sudah sampaikan dengan benar, governance akhirnya jadi salah satu bagian paling penting buat kita.
saat ini soalnya jadi menarik nih asuransi di undang-undang nih, karena lagi butuh banyak cash, kan banyak kan ada sekitar 800-an triliun kan lumayan ini mau ditarik ke sana. Jadi, tapi ke anggota kami juga sampaikan bahwa tetap governance harus diperhatikan, harus tetap disiplin. Jadi kita butuh sesuatu yang bisa optimal, pasti, karena sekali lagi saham pasti kemampuan mengembangkannya lebih optimal daripada SBN. Kalau kita lihat SBN paling besar saat ini kita taruh. Tapi untuk meningkatkan kapitalisasi itu kan kita butuh saham, tetapi sekali lagi karena banyak cerita sebelumnya dan itu kasus real, sehingga kami menetapkan untuk tetap governance harus ditetapkan. Dan yang kedua Bu, selain sudah ada aturan-aturan yang ada, yang juga kami butuhkan adalah warning sistemnya segera. Jadi jangan sampai nanti kita sudah, ya kadang-kadang banyak, ya pemain pertumbuhan ya, kan banyak info yang di belakang yang kita nggak tahu begitu. Teman-teman tiba-tiba taruh, begitu sudah sampai di dalam jurang kita baru tahu. Nah itu hal-hal yang seperti ini nampaknya tadi thank God sudah ada info dari OJK ya, bahwa akan ada transparansi yang lebih dalam. Nah ini sangat penting buat kami. Karena at the end of the day sekali lagi dana yang kami punya ini kan bukan dana titipan untuk dibungakan sebenarnya, tapi dana yang akan kita pakai supaya solvabilitas ketika polis jatuh dan klaim ada, itu kita punya dana. Jadi sekali lagi governance tetap yang paling utama. Tapi kita menyambut dibukanya dinaikannya free float ini, sekali lagi tapi harus dibangun dengan transparansi, governance sama law enforcement yang jelas. Nah, Pak Julius, apakah perubahan struktur bursa ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mungkin predictable untuk penempatan dana jangka panjang? Ya, nah justru itu yang kita butuhkan. Dan kita berharap sih dengan adanya bisa dibilang reformasi seperti ini, itu yang kita harapkan. Dan itu yang memang kita tunggu dan kita harapkan. Karena sekali lagi Pak, karena kita lebih banyak panjang ya, tadi yang panjang hampir lebih sekitar 600 triliun itu di yang investasi lebih panjang, stabilitas jadi kata kunci. Gitu. Tadi sudah disampaikan kan ya untung bagus tapi 5 tahun setelah 5 tahun kita masih ada liability di 25 tahun ke depan. Nah itu kan kita harus perhatikan itu. Nah bagi orang asuransi itu jadi sangat penting. Stabilitas jadi sangat penting. Makanya tadi saya sampaikan hal-hal, sekali lagi benar tadi sampaikan, apapun bentuknya yang terjadi, memang semua ada plus minusnya kan tadi. Mau pendek, mau panjang, kondisi apapun bisa tergantung posisinya mau apa tadi. China mau apa, Hong Kong mau apa, Indonesia mau apa. Nah bagi kami yang akan naruh, ya akan place itu memang sekali lagi bagi industri asuransi stabilitas sangat penting. Nah stabilitas itu kan tergantung dari governance yang jelas, keterbukaan yang jelas, transparansi jelas. Plus juga dengan tadi saya sampaikan law enforcement. Kalau memang ada yang melanggar ya ditarik gitu. Kadang-kadang yang sering kejadian di Indonesia ini, walaupun bukan menu, tapi yang sering kejadian kan begini. Kita sebenarnya udah tahu ini kan praktik udah banyak yang salah. Ini kan bukan, ya begitu ya Pak. Ini kan bukan baru 2 hari yang lalu kita tahu. Wah ternyata ada itu ya, cuman segitu ya yang bikin harga ya. Menurut saya kan itu sudah kita tahu dari lama. Maksudnya ya, nah seperti ini kan bukan cuma di sini ya Bu. Di industri asuransi juga ada, di perbankan juga, di banyak wilayah di lembaga keuangan tuh ada wilayah praktek-praktek yang sepertinya kita tahu ini sebenarnya udah nggak begini. Nah makanya tadi thank you to Pak Misbakun tadi sampaikan bahwa DPR itu terbuka. Kadang-kadang memang best practice-nya jangan-jangan sudah lewat. Tadi Ibu sempat tanya ya, 20 tahun yang lalu yang lain sudah mulai, kita baru sekarang. Nah, jangan-jangan memang best practice ini sudah lewat. Kita ada juga di industri kami dipaksakan harus ada dilakukan sesuatu yang sebenarnya best practice di dunia internasional itu nggak ada. Jadi bahan ketawaan memang. Nah ini sama nih, begitu orang asing yang menilai kita, jadi selama ini didiemin aja, nah kan jadi rame. Nah sebenarnya padahal orang Indonesia udah tahu semua begitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini, again sekali lagi kita harus punya stabilitas. Bahkan seperti bisa dibilang walaupun tidak bisa di-quote seperti itu, tapi gini. Bahkan kalau memang oke lah, kalau kita ngelawan arah, ya semua ngelawan arah ya gitu. Itu stabil jadinya. Kalau tiba-tiba ngelawan arah, berubah jadi nggak ngelawan arah, itu volatile. Volatile bagi kami, bagi industri asuransi yang panjang, itu jadi resiko. Gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi stabilitas, tapi again kita dukung penguatan, transparansi, reformasi tadi dan enforcement.